Di sini saya ada tugas dari LMS, dari calon guru pemeran angkatan 9, di mana saya harus menyelesaikan aksen nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Di sini saya mengambil program saya adalah storytelling. Kenapa saya mengambil storytelling? Karena kebetulan Bapak Kepala Sekolah menginstruksikan saya untuk sebagai koordinator di dalam cerita dalam berbahasa Inggris, itu storytelling. Tujuan pembelajaran khususnya adalah dapat menjalankan tahapan D, membuat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan baca yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi konseptual dalam sebuah aksi nyata. Membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Adapun prakarsa perubahannya adalah mewujudkan lingkungan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan melatih keterampilan berinteraksi sosial melalui program storytelling bercerita dalam bahasa Inggris. Tujuan program saya adalah menerapkan gaya positif, menumbuhkan rasa percaya diri saat membawakan suatu cerita dalam bahasa Inggris, dan dapat menjadi pemimpin pembelajaran di teman-teman sekolah dalam kegiatan Selasa Literasi. Dan adapun di hari Kamis adalah numerasi. Dan positif di sini adalah di hari Selasa. Menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik, mempersiapkan murid untuk mengikuti lomba di luar sekolah. Nah, faktanya latar belakang kenapa saya mengambil program ini adalah menumbuhkan rasa percaya diri saat membawakan suatu cerita dalam bahasa Inggris di depan teman-temannya dalam kegiatan Selasa Literasi. Untuk memperkuat program ini, saya jalankan dalam tahapan bakja. Pada tahapan buah pertanyaan, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah. Tadi saya sudah selesaikan dengan kepala sekolah, meminta pendapat untuk program saya, dan Bapak mendukung program ini supaya saya dapat merangkul anak-anak yang senang berbahasa Inggris dan senang tampil di depan teman-temannya untuk dapat dirangkul dan dibina supaya mereka bisa lebih percaya diri dalam bercerita dalam bahasa Inggris. Perasaan saya kenapa saya mengambil program ini adalah sangat senang sekali untuk melaksanakan ini, karena tujuan saya adalah supaya anak-anak kita semuanya itu tumbuh rasa percaya dirinya pada saat dia bercerita di dalam lingkungan sekolah kita, dan saya berharap bahwa anak-anak kita itu timbul rasa kepemimpinannya di dalam pembelajaran kita. Ya, mungkin Bapak Ibu saya tidak bisa lama-lama untuk waktunya dan Bapak Ibu juga mau masuk dalam kelas. Mungkin ada saran untuk program saya ini, terutama Bapak Ibu yang sering mengantarkan anak-anak lomba seperti lomba-lomba yang SL 2SF atau anak-anak untuk dapat berbahasa Inggris, baik itu cerita maupun dalam, mungkin ada teman-teman punya saran. Terima kasih.
Baik Bapak, terima kasih silakan. Ya, selamat pagi. Terima kasih, sangat bagus sekali ya Pak Karson untuk kegiatan ini. Yang punya anak-anak yang memiliki minat di bahasa Inggris itu pasti akan tertarik. Nah, tadi kan difokuskan di storytelling dan siapa nomor yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Nah, di saran apakah bisa nggak ini di storytelling ini kita kembangkan menjadi tertulis dan dakwanya lebih luas, nanti bisa untuk terkait lomba-lomba bahasa Inggris itu bisa peminatnya tidak tertulis. Baik, terima kasih Pak atas sarannya. Ada lagi mungkin dari Bu Marin? Silakan Bu Marin berdiri. Baik, mungkin cuma saya kasih saran atau masukan saja. Dari tujuan program sudah sangat baik. Masukannya adalah kalau bisa dalam suatu proses budaya positif, suatu proses menumbuhkan rasa percaya diri dan suatu keterampilan, membutuhkan suatu proses di mana ada latihan. Jadi untuk itu kalau bisa buatlah sebuah English Club buat anak-anak kelas 1 sampai kelas 3, walaupun pertemuannya seminggu sekali, tetapi harus ada. Karena budaya positif, rasa percaya diri dan keterampilan suatu siswa membutuhkan proses pembelajaran. Jadi saya rasa masukannya adalah bagaimana harus membuat English Club. Di situ kita belajar menumbuhkan anak punya rasa percaya diri dan juga keterampilan keterampilan bahasa Inggris, speaking, writing, reading dan lain-lain. Thank you. Ada lagi? Ada lagi? Nanti. Ya, terima kasih. Izin saran saja. Saya setuju dengan saran Pak Arif dan Pak Ibu Marin. Ada English Club. Namun kalau boleh nih, bolehkah berburu bahasa Inggris sebagai nomor yang prakarsai English Day kan? Mulai dari pagi misalnya kata-kata ringan gitu ya, kata-kata ringan aja tuh, tanya kabar, selamat pagi, tanya kabar. Jadi dimulai dari guru gitu, dimulai dari guru baru lanjut ke siswa. Jadi ketika nanti ada clubnya atau ada eskulnya, connect gitu, nyambung dan sudah merasa bahwa bahasa Inggris itu menyenangkan gitu. Itu saran saya saja. Kalau boleh memprakarsai untuk apa? Biasanya Membudayakan ya. Membudayakan. Saya turut membudayakan Guru-guru juga. Iya, English on Day lah begitu, atau mungkin English Day lah. Iya, begitu. Yang ringan-ringan dulu, barulah dilanjutkan, karena saya kira bisa kalau kebiasaan itu dimulai mungkin akan menopang dan lambat laun anak-anak akan mencontoh. Jadi anak-anak itu mencontoh dari guru. Oh, guru sudah pada begitu, berarti kita juga bisa gitu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ada lagi sarannya mungkin dari teman-teman yang lain? Oke, baik, kalau gitu Ibu dan Bapak terima kasih ya atas sarannya buat saya untuk tujuan program saya. Saya akhiri dengan kata terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mem Wayang. Pagi. Terima kasih Mem atas waktunya Mem. Maaf saya mengganggu Mem punya waktu di kegiatan Mem pagi ini. Mem, saya ada tugas dari LMS saya Mem di kegiatan 2089, yaitu aksi nyata model 3.3 Mem tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid Mem. Di sini program saya adalah tentang storytelling Mem. Kebetulan saya adalah koordinator ini storytelling yang di sekolah ini Mem. Dan minta maaf nih Mem sebagai senior saya di guru bahasa Inggris dan sebagai wakaseks, setidaknya saya harus meminta petunjuk dari Mem atas tujuan dari pembelajaran khusus ini Mem. Jadi di sini Mem saya ingin menjalankan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan baca yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi konseptual dalam sebuah aksi nyata Mem. Dan berikutnya membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Prakarsa perubahannya dalam Mem mewujudkan lingkungan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri murid dan melatih keterampilan berinteraksi sosial melalui program storytelling bercerita dalam bahasa Inggris. Tujuan dari program saya adalah Mem menerapkan budaya positif, menumbuhkan rasa percaya diri saat membawakan suatu cerita dalam bahasa Inggris, dan dapat menjadi pemimpin pembelajaran di depan teman-teman sekolah
dalam kegiatan Selasa Literasi ini. Kita sering adakan 1 minggu sekali, itu adalah Selasa Literasi, dan hari Kamis itu adalah numerasi. Yang berikutnya adalah menunjukkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik, dan mempersiapkan murid untuk mengikuti lomba di luar sekolah. Ya, latar belakangnya saya mengambil program storytelling, yaitu menemukan rasa percaya diri saat membawakan suatu cerita dalam bahasa Inggris di depan teman-temannya dalam kegiatan Selasa Literasi. Untuk memperbuat program ini, saya jabarkan dalam tahapan belajar. Tahapan buat pertanyaan, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah. Tadi saya sudah selesaikan, dan sekarang adalah dengan senior saya, Bu Wayan, dan nanti berikutnya saya akan dengan rekan-rekan guru untuk menggali lebih jauh tentang Selasa Literasi yang dapat dibawakan dalam bahasa Inggris dan manfaat literasi yang sudah berjalan dan bagaimana hasilnya. Selama ini menurut saya memang kurang optimal. Oleh karena itu perlu diupayakan program penguatan ekstrakurikuler storytelling yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri murid untuk berani tampil. Kemudian saya berdiskusi dengan murid terkait kegiatan storytelling untuk menggali ide terkait kegiatan storytelling yang menarik yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa melalui program storytelling. Saya berharap untuk mewujudkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam prosesnya, sehingga murid mampu terlibat aktif dalam proses belajarnya. Perasaan saya dari ini pada tahapan buat pertanyaan, perasaan saya sangat senang dan yakin berhasil, karena saat berdiskusi dengan kepala sekolah tadi, kepala sekolah cukup mendukung untuk kegiatan ini. Saya diminta untuk mencari anak-anak yang memang senang dengan belajar bahasa Inggris, untuk beberapa anak untuk dilatih dan mereka bisa tampil. Mungkin dari Memoyan ada masukan buat saya untuk melaksanakan program ini. Di sini kalau dari tadi kan ada punya kenapa di situ ngambil storytelling, karena salah satunya belum optimal ya, belum optimalnya pelaksanaan daripada storytelling. Nah, kira-kira apa yang dapatkan di siswa terkait dengan belum optimalnya itu, atau kenapa sampai belum optimal? Saya sempat bertanya kepada beberapa siswa yang saya ajar di dalam kelas. Mereka rata-rata ingin, tapi mereka takut. Jadi kemarin saya tanya, besok kita ada Selasa Literasi, yuk tampil dalam bahasa Inggris. Aduh takut, sudah nanti aja. Masih ada rasa-rasa takut salah, tidak percaya diri. Sehingga saya berpikir, saya harus kayaknya mengumpulkan anak-anak ini untuk lebih percaya diri lagi di dalam mengucapkan atau berbicara di depan teman-temannya yang cukup banyak. Kalau seperti itu, kalau saya sih sarannya sudah bagus bagaimana tujuannya untuk mengajak siswa. Yang pertama sih mereka berani dulu, hal-hal lain nanti bisa melengkapi. Mengajak mereka untuk berani dulu, kalau dia sudah mau punya niat untuk berani ke depan dengan cara apapun itu, tidak perlu mungkin banyak, mungkin didahului dulu. Kalau bercerita itu butuh apa ya, butuh suatu ekspresi dan sebagainya, bla-blanya. Nah, tetapi kalau dia mungkin bisa membaca saja suatu hal yang kecil, dari hal yang kecil dulu, pasti nanti akan cepat atau lambat hal itu sudah muncul minat daripada anak-anak itu. Dibuat suatu hal-hal yang mungkin diberi gambar dulu, coba kamu tahu nggak tentang gambar ini, mungkin bisa dibantu dengan media gambar, dan kemudian suruh anak menerjemahkan gambar itu menurut yang dia tahu. Nah, kalau sudah yang menurut yang dia tahu, dia akan otomatis bercerita, entah itu 1 paragraf atau 2 kalimat atau 3 kalimat. Yang penting dia mau dulu, dia berani mengeluarkan dia punya pendapat, itu akan memudahkan dia untuk
tertanam di dalam dirinya dia untuk kedepannya akan berubah. Itu kalau dari saya itu bagus. Untuk di samping itu kita sudah menumbuhkan, berupaya untuk menumbuhkan bagaimana minat atau bakat anak yang mungkin saja ada tertanam di dalam diri mereka selama ini. Anak-anak, Mem Dita mau tanya, apa motivasi kalian ikut ekstrakurikuler English Club yang khususnya di storytelling? Saya ingin melancarkan bahasa Inggris saya. Oke, kalau Cia? Ingin mengembangkan Bakat. Oke. ingin bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Oke. Lori? Saya ingin meningkatkan dan mengembangkan bahasa Inggris saya. Oke, bagus. Ayo, Baby. Saya ingin mengembangkan ilmu bahasa Inggris saya agar mahir dalam berbahasa Inggris. Oke. Saya mau lebih tampak percaya diri. Oke, lanjut. Sekarang Mem mau tanya nih ke bagian sebelah kanan. Jennifer, kenapa mau masuk di dalam extracurricular storytelling atau English Club nantinya? Saya mau mencari pengalaman dalam berbahasa Inggris Oke. agar saya bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan lancar. Oke. Saya mengikuti bahasa Inggris karena mencari pengalaman. Oke. Bahasa Inggris untuk mengambil jurusan bahasa Inggris. Oke. Sekarang Mem Dita tanya untuk semuanya, siapa yang bisa jawab bahwa 1 minggu kita mau adakan berapa kali? 1 minggu berapa kali? 2 kali. Kalau 2 kali itu hari apa? Senin dengan hari? Rabu. Itu jam berapa? Pulang sekolah ya. Oke, kalian diizinkan orang tua? Oke, kalau gitu kita semangat belajar ya. Oke, karena kita habis ulangan, kedepannya kita mulai latihan ya dalam ekstrakurikuler programnya Mem Dita, yaitu storytelling dikembangkan di dalam English Club ya. Oke, selamat siang, good afternoon, bye.